Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan melanjutkan kuliah kita yang tertunda 1 pekan karena saya baru bisa membuat video. Kemarin 2 software saya bermasalah sehingga tidak bisa merekam video apapun. Oke. Kita hari ini akan belajar tentang Fed biasing ya, di chapter yang ke-7. Oke, ada beberapa hal yang ingin kita pelajari pada hari ini. Dan kita akan menyelesaikan chapter 7 karena kita masih punya chapter 8 yang harus diselesaikan sebelum UAS. Ya, yang akan kita pelajari adalah self-biasing, self-bias configuration, fixed bias, self-bias, voltage divider, non-depletion type, enhancement type, dan channel fight. Ya, dan summary table. Oke. Jadi, FET itu adalah voltage control current source. Jadi, kalau misalnya Anda masih ingat pelajaran di chapter yang sebelumnya tentang FET itu misalnya kita gambar seperti ini ya. Di sini ada gate, di sini ada source, dan di sini ada drain. Maka untuk bisa mengalirkan arus dari drain ke source, ini arus di sini, nah kita perlu membuat channel di bawahnya. Perlu membuat channel di bawah gate. Nah, ada 2 tipe MOSFET, ada depletion type, ada enhancement type. Enhancement type dan depletion type tergantung apakah dari awal sudah ada channel di bawah gate atau belum. Jika udah channel ada di bawah gate, maka dia tipenya adalah depletion. Sementara enhancement, dia belum ada channel di bawah gate. Ketika kita tambahkan voltage di gate, maka karena di sini adalah silicon oxide, ini silicon oxide seperti ini, adalah dia insulator sehingga arus di gate tidak bisa masuk, atau IG sama dengan 0. Maka nilai ID sama dengan IDS, dan besarnya IDS akan ditentukan oleh berapa besarnya VGS, tegangan antara gate ke source. Sehingga untuk tipe depletion type MOSFET dan MESFET dan GFET yang berlaku adalah ID sama dengan IDSS kali 1 min VGS min VP kuadrat. Oke, sedangkan untuk enhancement type MOSFET yang berlaku adalah ID sama dengan K kali VGS min VT kuadrat. Oke. Oleh karena itu, maka untuk fixed bias yang pertama, dan apa tujuan FET biasnya sama seperti BJT biasing, yaitu kita ingin menjalankan FET supaya beroperasi pada mode saturasi, linear region, atau misalnya cut-off region untuk switch. Yang pertama adalah fixed bias. Kita rangkai seperti ini. Ini ada VDD, kemudian dihubungkan dengan RD di sini, kemudian ada RG, kemudian terhubung dengan satu biasing atau VGG di sini. Oke, karena nilai IG sama dengan 0, maka karena IG sama dengan 0 di sini, IG sama dengan 0, maka nggak ada arus yang mengalir, sehingga drop tegangan di RG tidak ada, sehingga kita bisa ganti rangkaiannya menjadi seperti ini. Tidak ada pengaruh RG, tetapi di sini dipakai RG karena apa? Karena besarnya arus, misalnya ada AC, di AC akan lewat seperti ini dari input ke output. Jika kita tidak tambahkan RG di sini, maka IAC akan masuk ke ground. Oleh karena itu kita tambahkan RG yang biasanya nilainya cukup besar sehingga menahan supaya sinyal AC tidak masuk ke ground. Oleh karena itu rangkaiannya menjadi seperti ini, dan IG sama dengan 0, maka nilai VRG sama IG kali RG sama dengan 0, sehingga tidak ada jarak tegangan, maka kita bisa hilangkan nilai RG di sini. Oleh karena itu kita bisa pakai Kirchhoff min VGG min VGS sama dengan 0, maka VGG sama dengan min VGG. Karena VGG adalah fixed bias, maka tegangan VGS adalah fix. Oleh karena itu maka dia disebut dengan fixed bias configuration. Oleh karena itu maka arusnya kita bisa kontrol dengan mengubah nilai VGS sehingga ID sama dengan IDSS kali 1 min VGS per VP kuadrat. Oleh karena itu ketika VGS fix, maka nilainya kita bisa ganti. Nilai VGS tergantung kebutuhan kita. Dan IDSS
di sini IDSS dan VP itu kan konstanta, sehingga untuk mengatur nilai ID di sini maka ID merupakan fungsi dari VGS. Fungsi dari VGS, sehingga kalau kita atur nilai VGS-nya, untuk kita ubah nilai VGG-nya, maka nilai ID juga akan berubah. Oleh karena itu, bagaimana caranya kita menentukan key point di fixed bias? Pertama, kita harus menentukan grafik IDS, grafik warna biru yang merupakan grafik karakteristik dari rangkaian. Dari mana kita mendapatkannya? Dengan menggunakan nilai IDSS ketika VGS sama dengan 0 dan VP ketika ID sama dengan 0, dan nilai ini biasanya diketahui. Kemudian yang kedua, kita tentukan titik yang ketiga adalah ketika IDSS dibagi 4, maka VP dibagi 2, dan ini sudah kita lalui di pelajaran FAT mesti. Maka tiga grafik ini kita bisa hubungkan jadi seperti ini. Nah, maka besarnya VGS tadi yang karena fix kita tentukan di satu titik, nilainya minus VGG, kita tarik garis ke atas yang warna hitam, maka perpotongan antara garis warna biru dan warna hitam ini disebut dengan key point. Dimana nilai kalau kita tarik ke garis sumbu Y maka dia disebut dengan IDQ atau key point untuk arus, dan yang ke bawah adalah VGS key atau key point untuk tegangan. Oke, jadi kira-kira begitu caranya. Kemudian biasanya ditanyakan berapa nilai yang lain, misalnya PDS misalnya, maka kita bisa menggunakan Kirchhoff yang lain di sini ya. PDS sama dengan PDD min ID kali RD. Maka dengan ID-nya diketahui, ID-nya, RD-nya juga diketahui, kita bisa menghitung nilai PDS-nya. Kemudian VGS, PS sama dengan 0 karena tadi tidak ada resistor apapun yang terhubung dengan source, sehingga nilai VGS sama dengan VG dan VDS sama dengan VD. Ya, ini contoh soal, misalnya kita ada rangkaian seperti ini, tentukan VGS key, IDQ, VDS, VD, VG, dan PS. Oke, untuk VGS key, pertama VGS key itu pasti sama dengan minus VGG, sehingga nilainya adalah minus 2 volt. Ini IDQ kita bisa masukkan dengan persamaan Shockley, IDSS kali 1 min VGS per VP kuadrat sama dengan 10 mA. IDSS-nya diketahui dari soal, kali 1 min VGST-nya min 2, PP-nya min 8, sehingga 5,625 mA. Kemudian yang ketiga PDS. PDS tadi sama dengan VDD min ID kali RD, ID-nya tadi diketahui 5,625, RD-nya 2 kilo, kita masukkan ke persamaan ini, kita dapat 4,75 volt. Dan VD sama dengan VDS sama 4,75 volt, VG sama dengan VGS sama dengan 2 volt, dan VS sama dengan 0. Itu kalau misalnya kita langsung hitung dengan menggunakan perhitungan matematis. Tapi kalau misalnya Anda ingin menggunakan grafik juga bisa seperti ini. Anda plot dua grafiknya, IDSS sama VP, kemudian Anda tentukan grafik titik yang ketiga, IDS dibagi 4 sama dengan VP dibagi 2. VP dibagi 2 min 4, IDS dibagi 4 2,5, dapat titik di sini. Maka dihubungkan grafik di sini, kemudian nilai VG tadi adalah min 2. Maka kita tarik grafik yang warna hitam ke atas. Maka pertemuan antara titik yang warna biru dan warna hitam di sini disebut dengan key point. Maka tarik garis ke kanan, di sumbu Y disebut dengan IDQ 5,6 mA, dan yang ke bawah adalah VGS Q sama dengan min 2. Nilainya mirip antara perhitungan menggunakan grafik dan perhitungan nilai matematis. Kemudian maka yang lain kita bisa hitung dengan menggunakan persamaan yang sama dengan yang tadi, maka didapat kira-kira hasilnya mirip antara persamaan matematis dan menggunakan pendekatan. Kemudian yang berikutnya adalah self bias. Di self bias configuration, maka yang kita tambahkan adalah RS di sini, dan tidak ada VGG di sini. Maka besarnya arus yang mengalir kita akan ditentukan oleh drop tegangan yang ada di RS.
Maka kalau misalnya kita lihat dari rangkaian ini, maka kita bisa menghitung berapa VRS. VRS itu akan menentukan nilai VGS. VRS sama dengan ID kali RS. Maka kalau kita pakai loop, ini kita ganti dengan Kirchhoff, jadi seperti ini, min VGS, min VRS sama dengan 0, maka VGS sama dengan min VRS sama dengan minus ID kali RS. Jadi untuk nilai VGS akan ditentukan oleh besarnya ID dan besarnya RS. Kemudian kalau kita substitusi dengan Shockley, ID sama IDSS kali 1 min VGS per VP kuadrat. Sama dengan VGS-nya kita ganti dengan minus ID per RS ya di sini, per VP. Sehingga ID sama dengan IDSS kali 1 plus IDRS per VP kuadrat. Maka kita bisa gantikan dengan menggunakan persamaan ini, ID kuadrat ditambah K1 ID ditambah K2 sama dengan 0. Kemudian kita cari koefisien-koefisiennya untuk menentukan nilai ID. Nah, kalau misalnya Anda kesulitan untuk menentukan koefisien dengan menggunakan persamaan matematis ini, maka kita bisa menggunakan pendekatan grafik. Yang pertama ada gambar grafik warna biru, IDSS dan PP di sini. Setelah itu kita tentukan titik grafik yang warna hitam. Nah, karena ini bukan fixed bias, dia nilai VGS itu akan bervariasi tergantung nilai ID-nya, maka nilainya tidak sama seperti fixed bias. Oleh karena itu, kita pertama menentukan. Yang pertama ketika VGS sama dengan 0. Tadi ketika ID sama dengan 0, maka VGS juga sama dengan 0, karena VGS sama ID kali RS. Maka kita dapat satu titik di sini. Kemudian yang kedua, ketika ID sama dengan IDSS dibagi 2, maka VGS-nya sama dengan min ID kali RS sama dengan min IDSS kali RS dibagi 2. Ya, karena itu, kita tinggal masukkan nilai IDSS, kita masukkan RS, kalikan RS dibagi 2, kita dapat nilai VGS-nya. Maka nilainya misalnya IDSS dibagi 2 di sini, kita dapat nilainya VGS-nya di sini, titik ini. Maka kita hubungkan titiknya yang grafik warna hitam ini. Maka pertemuan dengan grafik yang warna biru di sini dia adalah key point-nya, tarik garis ke kanan ke sumbu Y dia adalah ID key-nya, ke bawah adalah VGS key-nya. Maka di sini nilai ini adalah VGS sama dengan IDSS kali RS dibagi 2. Oke, nah untuk menentukan nilai yang lain, maka kita bisa menggunakan Kirchhoff, VRS ditambah VDS ditambah VRD min VDD sama dengan 0, atau VDS-nya sama dengan VDD min VRS min VRD sama dengan VDD min IS kali RS min ID kali RD. Maka kita bisa gabungkan IS sama RS sama ID, karena ID sama dengan IS, menjadi persamaannya seperti ini. VDS sama dengan VDD min ID kali RS plus RD, dimana VS sama dengan ID kali RS. Maka dan VG sama dengan 0. VG sama dengan 0, maka nilai VD sama dengan VDS ditambah VS sama dengan VDD min VRD. Contoh soal misalnya untuk soft bias, tentukan VGS key, ID key, VDS, VS, VG, dan VD untuk rangkaian ini. Maka nilai VGS di sini nilainya adalah VGS sama dengan min ID kali RS. Nah, kita tentukan ID sama dengan 4, karena nilai ID misalnya kenapa kita tentukan 4? Karena nilai IDSS maksimal adalah 8 mA, maka nilai harusnya kita bisa tentukan di bawah 8 mA, kira-kira 4, maka VGS sama dengan min 4. Oleh karena itu kita bisa gambar grafik warna hitam. Yang pertama tadi titik 0,0, VGS sama dengan 0. Kemudian yang kedua, ketika ID-nya sama dengan 4, VGS-nya sama dengan 4, titik sini. Kemudian jika kita sudah menentukan grafik warna hitam, selanjutnya kita menentukan grafik warna biru. Grafik warna biru dengan menggunakan titik ini, VIDS sama dengan 8 mA dan VP sama dengan min 6. Maka ini 8, ini min 6, maka IDSS dibagi 4, VP dibagi 2, di sini min 3 volt, di sini 2 ampere. Jika titik ketemu, maka kita bisa menggambar grafik warna biru. Kemudian kita gabungkan dengan grafik yang warna hitam yang udah kita cari tadi, maka kita dapat key point-nya, titiknya di sini.
Nilainya IDQ-nya sama dengan 2,6 mA dan VGS-nya sama dengan min 2,6 volt. Maka pertanyaan yang ke B didapat ya, IDQ-nya sama dengan 2,6 mA. Kemudian VDS sama dengan VDD min ID kali RS plus RD. 20 min 2,6 kali 1 plus 3,3 kilo ohm, dapatnya 8,82 volt. Kemudian VS sama dengan ID kali RS, 2,6 mA kali 1 kilo sama dengan 2,6 volt. VG-nya sama dengan 0. VD sama dengan VDS ditambah VS sama dengan 8,82 ditambah 2,6, dapatnya 11,42 volt. Dan VD sama dengan VDD min ID kali RD. ID-nya dari 2,6 mA, RD-nya 3,3 kilo ohm, kita dapat 11,42 volt. Oke, maka kalau misalnya RS-nya berubah jadi 100 ohm dan RS-nya 10 kilo ohm, maka akan berubah nilai key point-nya seperti ini. Nah, key point yang tadi di sini ya, sekarang berubah. Kalau misalnya kita kecil RS-nya, dia key point-nya akan berubah ke atas. Jika RS semakin kecil, akan berubah ke bawah jika RS-nya menjadi semakin besar. Kita bisa merubah nilai key point dengan mengubah nilai RS. Karena apa? Karena nilai VGS ditentukan oleh VRS. Oke, berikutnya ini silakan Anda pelajari ya, ini latihan mirip dengan penyelesaian yang tadi, ini latihan yang lain untuk self bias configuration. Kemudian yang berikutnya adalah voltage divider. Di voltage divider ini maka seperti self bias, tapi kita tambahkan R1 di sini yang terhubung dengan VDD. Maka dari sini kita bisa menghitung nilai VG. VG sama dengan voltage divider RD kali VDD dibagi R1 plus R2. Nah, kita dapat nilai titik di sini VG, dan saat kondisi seperti ini IG sama dengan 0 karena FET tidak ada arus yang bisa masuk ke gate. Oke, kemudian kalau kita aplikasikan ke loop sini, yang di sini, maka kita akan mendapatkan VG min VGS min VRS sama dengan 0. Ya, VG, ini VG min VGS min VRS sama dengan 0. VGS sama dengan VG min VRS. Dan VRS itu sama dengan IS kali RS atau ID kali RS. Maka VGS sama dengan VG min ID kali RS. Maka dari persamaan ini kita bisa menghitung dengan menggunakan dua pendekatan ini untuk menentukan key point-nya. Yang pertama, ketika ID sama dengan 0, maka VGS sama dengan VG. Ya. Kemudian yang kedua, ketika VGS sama dengan 0, maka 0 sama dengan VG min ID kali RS. Maka dari dua titik itu, yang pertama ketika ID sama dengan 0, kita dapat titik di sini, VGS sama dengan VG. Kemudian yang kedua, ketika VGS-nya sama dengan 0, kita dapat titik di sini, ID sama dengan VG dibagi RS. Karena VG-nya diketahui dari voltage divider, RS-nya diketahui dari rangkaian, kita bisa menghitung semua nilai titik ini sehingga kita bisa mendapatkan grafik perpotongan antara yang sumbu biru karakteristik kurva dengan karakteristik FET dan grafik warna hitam dengan karakteristik rangkaian. Oke, selanjutnya yang lain, VDS sama dengan VDD min ID kali RD plus RS, maka VD-nya sama dengan VDD min ID kali RD, dan VS sama dengan ID kali RS. Maka, atau nilai arusnya yang mengalir di resistor IR1 sama IR2 sama dengan VDD dibagi R1 plus R2. Dan sama seperti di self bias, kita juga bisa mengubah key point dengan meningkatkan atau menurunkan nilai RS seperti ini. Oke, contoh soal. Di voltage divider, misalnya ada rangkaian seperti ini. Tentukan ID key, VGS key, VD, VS, VDS, dan VDG. Di mana VDSS sama 8 mA dan VP-nya sama dengan min 4 volt. Maka yang pertama kita harus menggambar grafik karakteristik rangkaian dan grafik karakteristik FET. Dengan menggunakan ini, pertama kita grafik warna biru, IDSS sama dengan 8, tadi VP sama dengan min 4, kemudian IDSS dibagi 4, 2, VGS dibagi 2, maka ditentukan di sini ya. Kita bisa menggambar grafik warna biru. Selanjutnya yang kedua, kita menentukan grafik warna hitam. Pertama kali kita menentukan VG. VG sama dengan R2 kali VDD dibagi R1 plus R2. Masukkan dari rangkaiannya, karakteristik seperti ini, kita dapat 1,82. Maka VGS sama dengan VG min ID kali RS sama dengan 1,82 volt min ID kali 1,5 kilo ohm. Kemudian kita coba ketika ID-nya sama dengan 0, maka VGS-nya sama dengan 1,82 ini.
Kemudian yang kedua, saat VGS-nya sama dengan 0, ID-nya sama dengan 1,21. Maka yang warna hitam dihubungin, kita dapat perpotongannya di sini. Maka ini adalah IDQ 2,4 mA dan VGSQ sama dengan min 1,8 volt. Pertanyaan berikutnya VD. VD sama dengan VDD min ID kali RD. VD-nya tadi 16 volt, ID-nya diketahui 2,4 dari grafik ini. RD-nya 2,4 kilo ohm dapat 10,24 volt. VS sama dengan ID kali RS, 2,4 mA kali 1,5 dapat 3,6 volt. Dan VDS sama dengan VDD min ID kali RD plus RS sama dengan 16 min 2,4 mA kali 2,4 kilo ohm ditambah 1,5 kilo ohm dapatnya 6,64 volt. Atau VDS bisa ini, VD min VS 10,24 min 3,6 sama dengan 6,64. Oke, juga jarang ditanyakan, tapi VDG misalnya ada pertanyaan tentang VDG, maka kita bisa menyelesaikan dengan ini. VDG sama dengan VD min VG 10,24 min 1,82 sama dengan 8,42. Oke, ini juga latihan yang lain untuk fixed bias, ya. Jadi Anda bisa latihan dengan cara yang sama seperti yang sebelumnya. Oke, mungkin untuk yang bagian pertama saya cukupkan sampai voltage divider. Berikutnya kita akan selesaikan chapter 7 ini di video yang kedua. Oke, selamat pagi.